FIA, ada FIA, ada FIA, kemudian yang terbaru adalah menggunakan ELIA. Sebenarnya basisnya sama semua itu dari ELISA, cuman metode-metode yang lain itu adalah modifikasinya. Kalau radioimunosai itu sudah nggak dipakai lagi karena agak berbahaya ya, menggunakan radioisotop, menggunakan zat radiasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi sudah tidak dipakai lagi, jarang dipakai. Yang kebanyakan kalau di dalam aplikasi lab kesehatan adalah menggunakan ELISA, FIA atau ELIA yang paling banyak digunakan. Nah, ini adalah salah satu instrumen yang berbasis pemeriksaan metode FIA atau fluoresensi imunosai. Kalau di dalam ELISA itu kan prinsipnya adalah pembentukan warna. Nanti warna yang terjadi akan diukur oleh ELISA rider, nanti diukur sebagai absorbasi. Tapi kalau ini fluoresensi imunosai ini adalah mengukur fluoresensinya. Hasil akhirnya nanti akan ditembak oleh sinar, kemudian fluoresensi yang terjadi itulah yang akan dibaca. Kalau ELIA beda lagi, nanti berdasarkan pancaran elektron, karena itu menggunakan basis elektrik atau kelistrikan ya, ada sedikit bersinggungan dengan elektrik. Saya perkenalkan bagian-bagian alat ini. Alatnya cukup kecil ini ya, namanya aja juga sudah ada ende-endenya mini, maka alatnya kecil. Kalau yang tanpa mini alatnya lebih besar dan kapasitas atau throughput pemeriksaannya lebih tinggi, kapasitasnya. Kalau yang ini cuma satu kali running bisa berapa ini? 12 sampel aja. Sebenarnya pada awal itu saya mengusulkan sebelum datangnya alat ini, pengennya saya alatnya manual, yang otomatis untuk pembelajaran gitu. Cuman ya pengadaannya seperti ini mungkin karena untuk syarat akreditasi, jadi ini menggunakan alat yang otomatis, dan itu juga sebenarnya disesuaikan sih dengan kebutuhan sekarang, karena kebanyakan di lab-lab medik itu sudah kebanyakan menggunakan teknologi yang canggih. Nanti jangan sampai mahasiswa keluar dari kampus mungkin agak gagap teknologi dengan alat-alat yang baru gitu. Jadi di kampus diajarkan manual, tapi di luar kita menggunakan teknologi yang canggih. Oke, alat ini bagian-bagiannya ini ada section ini ada A sama B. Ini fungsinya adalah untuk menempatkan sampel ya. Strip ini kemarin sudah dikenalkan alat-alatnya, ini pas online sudah kenal belum? Pernah Pak. Pernah Pernah sekali sih Pak. Sekali dulu. Pakai Binivides. Pernah? Udah pernah sekali. Oh, pernah pakai ya? Iya. Oh ya sudah. Praktikumnya apa dulu? Apa ya yang nunggu sejam itu ya? Iya. Pokoknya nunggu sejam dulu. Lupa Pak, udah lama. Apa? Praktikum apa dulu? Maksudnya blok apa? Ini endokrin apa ya sekarang tuh? Ini Endokrin. Sebelumnya ada kayaknya apa ya? Ada sih Semester Pak. kemarin nggak sih sebelum Sebelum pandemi, Sebelum iya. pandemi. Ya? Ya. Oke ya, diulang nggak apa-apa ya? Iya, Nggak apa-apa. Ulang aja Pak, udah Biar lupa. lupa. Sekarang lupa, dulu nggak tahu gitu ya. Ini section A sama B. Section A ini berisi 6, section B pun juga berisi 6. Ini untuk penempatan stripnya nanti ya. Stripnya kita masukkan di sini. Kemudian untuk blok SPR-nya ada di atasnya ini. Ini kita isi nanti SPR. SPR itu apa kan? Untuk mipet. Ya, pipettingnya, device pipettingnya. Dan SPR-nya sebenarnya dia adalah selain pipetting juga ada fase padat yang dilekatkan di dalamnya nanti. Jadi tergantung metode juga sih. Ada beberapa SPR itu yang di dalamnya sudah dilapisi atau dicoated oleh antibodi atau antigen. Tergantung metode pemeriksaannya. Gitu. Jadi selain pipetting dia juga berfungsi untuk reaksi kimianya. Oke, terus di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini menginformasikan kepada kita kalau alat ini sedang berjalan atau sedang terjadi error atau pemeriksaannya sudah selesai. Kalau dia berjalan dengan normal itu berwarna hijau agak kuning. Sedangkan kalau
ada error merah biasanya. Kemudian kalau pemeriksaan sudah selesai itu berkedip-kedip. Kalau sudah selesai berarti kita bisa copot semuanya ya, baik SPM maupun stripnya bisa kita copot. Sekarang bukanya sudah bisa juga ya. Ini posisi saya buka. Karena ada kegagalan optik tadi di awal, mungkin karena lama tidak dihidupkan, jadi membun di dalam. Karena AC-nya juga sudah tidak terlalu kencang ini. Nah itu mengakibatkan tadi kegagalan optik. Makanya ini saya buka biar udaranya masuk bisa hilang, harapannya begitu. Berarti bisa rusak dia ya Pak kalau nggak digunain terus. Itu malah kotor. Iya. Kemudian yang di sini adalah untuk display ini sebagai interface kita untuk melakukan input. Kemudian ini pipetnya, ini printernya, dan ini satu device untuk barcode scanner. Barcode scan Fungsinya untuk apa? untuk men-scan ML Dalam rangka apa biasanya? untuk itu loh yang Kayak datanya itu reagen yang baru bukan reagen kayaknya kan yang bukan reagen yang baru ya Pak, ML Ya, itu. betul. yang kayak Ya, untuk mengenali reagen baru. Jadi menginputkan atau meregistrasikan nomor lot baru dari kit reagen baru ini ke dalam alat. Kalau nggak diregistrasikan di sini dulu, ketika digunakan pemeriksaan dia nggak terdetek, Nggak kebaca. tidak mengenali ya. Ini lot berapa nggak tahu ya. untuk ini kan Ya harus dikenalkan dulu, didaftarkan dulu baru bisa. iya. Atau kita melakukan ini apa? Penambahan parameter baru. Misalnya di sini database pemeriksaan ini kan di sini bisa kita lihat banyak sekali. Nah, ini pemeriksanya ini. Nama kita dulu ada nggak ya Raj? Kita pernah nulis. Usernya dulu pernah diisi ya. Iya. Nih, ini pak macam-macam pemeriksaannya yang sudah terdaftar di sini. Itu parameternya ya Pak. Iya. Oh itu HIV udah pernah juga. HPV. Jadi ini parameter-parameter yang sudah ada di database alat ini. Tapi kalau kita beli pemeriksaan baru dan ternyata pemeriksaan itu belum terdaftar di sini, maka kita harus melakukan assay update. Registrasi. Harus kita daftarkan dulu pemeriksaan itu ke dalam alat ini. Sama caranya dengan menekan Barcode-nya. barcode. Sama caranya tapi masuk menunya yang beda. Oh berarti itu tadi yang udah pernah Kalau di yang scan-scan. kita pemeriksaannya sudah ada di daftar pemeriksaan ini, database yang ada di sini, kita tinggal mendaftarkan pemeriksaan lot dari pemeriksaan ini dengan master lot menu ini, kan? Scan Scan master lot master dan lot. seterusnya ya. Iya. Tetapi kalau yang pemeriksaan itu baru, kita masuk ke utility menu, kemudian User ID. sorry bukan sini. Utility. Nah ini saya update. Saya update dari kita mengapa pemeriksaan baru. Tapi Tadi barcode yang gimana diberikan sama. cara ngelihat assay update tadi? Di Nah ini. Enggak maksudnya tadi klik apa gitu. Oh ini utility. di utility menu Utility. paling bawah. Oh, yang paling bawah. Oh, Saya update. Nah ini sudah banyak kenal. assay update untuk Saya tinggal ulang aja. Mungkin yang dulu sudah kenal lebih banyak dari yang saya terangkan. assay update tadi untuk memasukkan data baru ya. Iya, pemeriksaan yang baru. Data parameter baru. Parameter Kalau baru. master lot menu ini hanya menginputkan lotnya saja. Lotnya aja. Lot, kemudian nanti apa rentang kalibrator, rentang kontrol, kemudian strip lot number. Strip lot number itu berisi Master lot tadi hanya nomor lot yang mengindikasikan tanggal expired. Kalau di sini ada tertulis lot 20 01 20. 200 100. Nah itu menunjukkan tanggal expired sebenarnya. Berarti tanggal expirednya berapa? Coba aja dari berapa? Tanggal 20 bulan 1 2020 bulan 1 tanggal 20. Iya kan? Berarti udah mau Udah kelar. Sudah hampir 1 tahun. Nggak jauh banget. Alat ya. ini barusan saya riset untuk mundur Sayang 1 banget tahun. ya. Hah? Sayang banget. Ini Mahal nggak Pak? mahal itu.
Ya. Satu box itu puluhan juta harganya. Wow. Nah, ya Allah. Ya cuma untuk kebutuhan praktek, jadi kemarin sisa. Tahu gitu dipakai buat pemeriksaan aja. Itu untuk yang udah tadi. Terus Tanggal Pak, itu tanggal expired ya. Tadi sudah saya lakukan setting atau riset tanggal, ini saya sudah tentang ini saya ganti 2019 tadi biar strip ini bisa kebaca. Kalau ini menggunakan tanggal yang sesuai dengan sekarang, tak kebaca. alatnya nggak bakal mau gitu ya Pak? Tapi Yang- ini walaupun udah kadaluarsa tetap bisa dibaca Pak. Bisa, tapi Bisa. kan Tapi kan hasilnya alat ini apa? hasilnya pasti beda kan Pak? Hasilnya bisa jadi beda. Hmm. Tapi yang penting di sini adalah alat ini bisa mengenali stripnya ini. Mm-mm. Kalau tidak mengenali Berarti nggak bisa bisa pakai. bisa diatur ya, maksudnya biar kita bisa baca yang udah kadaluarsa tuh ininya bisa diatur ya. Tapi Tahun. kalau kita meriset tanggal, semua data kalibrasi yang pernah dilakukan di alat ini akan hilang. Oh. Meriset juga. Berarti kalau kayak gini nanti hilang. Ya kan kita melakukan kalibrasi lagi nanti. Mm-mm. Mudah-mudahan Tapi rusak nggak Kak standar sama alatnya? kontrolnya juga masih bagus. Apa? Alatnya bisa rusak nggak kalau kita meriksa yang udah kadaluarsa? Enggak. Enggak. Tampilan awalnya ini ya, kalau kita tekan-tekan sampai pol Bawah. nggak akan ke berubah layarnya, itu berarti dia menu utama. Di Mm-mm. sini. Berarti itu yang pertama. Menu utama itu seperti ini. Kalau kita mau melakukan tanpa menginputkan ID atau tanpa mengorder pemeriksaan, kita menggunakan start screen ini. Kalau kita start screen, pemeriksaan strip sama SPR yang sudah dimasukkan sini, kita start screen nanti bisa tetap jalan. Tapi kita nggak bisa mengidentifikasi nomor 1 itu punyanya siapa, nomor 2 siapa, nggak ngerti. Tapi bisa. Tapi yang umum digunakan adalah yang menu kedua ini, status screen. Status screen ini untuk pemeriksaan yang kita identifikasi nomor stripnya ya. Ini kan sudah dibagi section A sama B. Available berarti ini dalam keadaan kosong, tersedia ya. Ini ada tersedia 1 sampai 6 slot strip nantinya. Dihitung dari kiri ya. Dari sini. Nomor satunya kiri. Di sini ya. Berjalan ke kanan sampai 6. Sampai 6. Ini yang section A ya, berarti yang ini. Ya, terus nanti kalau kita mau melakukan kalibrasi tekan apa? Pas sudah kan dulu? Sampel ID, sampel ID. Mana? C Yang mana? calibration. Sampel C. ID. Kan? Asal Ini sebenarnya ini udah nggak perlu lagi sih, dilus karena alat ini sudah bisa membaca otomatis dari barcode dari strip. Langsung sampel ID nggak sih? Sampel ID kalau kita ngajak siapa? Oh. dilus Kalau kalibrasi sama kontrol, semua kamu sebutkan lama-lama ketemu. Dilution. Dilution itu kalau kita melakukan pengejaran. Oh. Kalau ini untuk kalibrasi adalah S, Pikir untuk saya kontrolnya C. Bentar Pak. Stop. Kalibrasi kok S apa simbolnya? S itu apa? kupikir Apa saya yang bawah terkait dengan kalibrasi? S itu apa? Ah? standar. Nah, nggak usah ragu-ragu. S itu standar. Kalau kalibrasi kan kalibrasi kita menggunakan standar. Kalibrasi kan istilah lainnya namanya standarisasi. Ya kan? Jadi di sini S, di situ kan sudah ada itu. Nanti larutan standarnya itu yang tutup merah itu biasanya. Kalau yang tutup putih kontrol gitu. Ya. Apa tadi tutup Ah. merah? Ya. Standar. Tutup putih. Number of standar, jadi kita lihat standarnya itu nomor berapa, S berapa maksudnya itu ya. Oh. Kalau S1 berarti kita tekan 1. Oh, habis klik S1. Nah, ini posisi 1, position mana ini? Position A1. Maksudnya yang di sini berarti ya Pak. Nah, kalau kita mau posisi 2-nya kita identifikasi sebagai kontrol ya, tekan C. Ini yang putih ini ya kontrolnya. Ya, kontrolnya ada berapa? Ada 2 berarti. Kalau 2 itu nanti berarti kita masukkan 2. Yang pertama Di 1 dulu. Oh.
Ya, terus yang ketiga nanti baru yang nomor 2. C2 ya. Oh, C2. C2. Oh, jadi nanti kita tahu yang di sini. Kalau cuman mau kalibrasi sama kontrol aja langsung kita tekan start. Kalau masukin sampel, Kalau masuk sampel ya nomor 4 ini. nah berarti kliknya sampel ID. Sampel ID kalau sampel. Ini sudah nggak perlu lagi karena alat ini sudah baca. Kalau kamu inputkan sih, pengenceran Kak, berarti klik di loose-nya. ya dulu sih nanti. Pengennya berapa Oh. gitu. Berapa kali? Kalau diajarkan 10 kali ya boleh. Berarti klik 10 kali. Ya ini tinggal ngisi angkanya. 10 udah Nah, gitu aja. enter. Ya. Itu kalau diuji. Oke, kalau standarnya lebih dari satu. Kalau pemeriksaan itu sudah di ini ya, sudah di share kit insert atau guideline untuk pemeriksaan tertentu T3, T4 dan sebagainya sudah ya. Kit insert dari biomernya, petunjuknya Udah ada standarnya. sudah di share katanya tadi kelompok yang tadi. Maksudnya? Coba, dan tadi bisa menunjukkan ke saya kok downloadnya itu. Oh, Di download. Kit insert. Kit insertnya. Di share kok katanya sudah di share kok. Di share kok. Nggak ada kok. Di Nggak ada. Grup PJ kali. Oh, kamu bukan PC. Bukan Kak. Oke, kalau itu Ini lebih dari ada satu, di GC-nya. Oh di GC. Dulu kan pernah dikasih tahu seperti itu. Udah nggak deh? Kayaknya ya. nanti di dalam kit itu ada prosedur yang perlu diperhatikan adalah nomor 4 dan nomor 7. Nah, nomor 7 itu berisi tentang volume sampel atau kalibrator atau kontrol yang dibutuhkan. Isinya ada berisi tentang informasi volume itu ya. Kalau T3 ini saya contohkan itu butuhnya 100 mikroliter. Kalibrator juga 100. Kemudian kontrol juga 100. Kemudian berapa standar yang kita butuhkan untuk kalibrasi itu ada di nomor 4 infonya. Nanti kamu tanya kelompok lain yang sudah download. Yang dari kitnya itu. Itu Kak standar satunya 2 Kak. Mana? Ya itu tadi saya bilang. Informasi yang ada di nomor 4 itu berisi informasi tentang berapa jumlah standar yang mau kita running. Di petunjuk itu harus kita ikuti. Kalau dia minta duplikat berarti 2. Oh berarti standar. Kalau triplikat berarti 3. Tiga. Nah, ini Tiga. kalau cuma 2 gini berarti duplikat ya. Kalau 3 berarti dia Kalau dia disebutkan triplikat berarti kita harus menambahkan lagi standarnya. di nomor. Misalnya di 5. Kalau sebaiknya kalau kita melakukan running urut sebenarnya. Ini kan tadi cuma saya contohkan kan. Berarti misalnya di nomor 1, 2, 3 itu untuk standar semua. Tapi ID-nya sama loh ya. Iya. S1, S1, S1. Maksudnya Karena kan di situ S1 doang. berarti itu nggak mesti dia harus di nomor berapa. Enggak harus. Yang penting tahu Yang aja. penting Pak. tahu S1 yang Mana? di mana gitu kan. Boleh, Ada enggak, berapa. tapi gampangannya itu urut. Urut. Kalau nggak urut bisa nanti berarti nomor 4 itu kita tempatkan standar. Heeh. Nomor 5 juga standar lagi. Misalnya triplikat kan. S3. Enggak, kan S1 kita iya, semua di S1. Ada Ada satunya tiga. 3. Kan S-nya cuma S1 doang Iya, berarti. cuma 1 sama. Nah, kalau kontrolnya mau nambah lagi C3 ya bisa. Kalau sudah habis ya tinggal nambahin sampel. Kalau Oh, yang berarti C-nya kalau itu kontrolnya satu. beda angka. Berarti C1, C2, C3. Ya tergantung di sini Oh, di adanya. sini ada. Heeh. Oh. Ini kalau 2 botol di sini C1, yang lain C2 ya berarti C2. Tapi Oh. kalau cuma C1 biasanya runningnya cuma 1. Kalau Berarti- kontrol enggak diulang. Standar yang Berarti kalau terus. kontrol tuh pas beda gini ya. Makanya dia C1, C2. Tapi kalau standar itu sama. Tergantung Makanya ya. kalau Oh. dia 2 kali atau Kalau 3 kontrolnya kali. cuma 1 ya C2-nya nggak ada. Oh. Tapi di runningnya sekali. 1 strip. Oh, Tapi kalau maksudnya- standar tergantung kitnya tadi. Makanya kamu cari tahunya ada di nomor 4 prosedur. Di prosedur gitu. 4 nanti kamu baca triplikat, duplikat. Nah, kalau single jangan. Itu ya. Ini bukan Pak. Yang kayak ini dong. Bukan. Bukan deh. Kit insert gitu. Kit insert itu berisi prinsip, Garis-garisnya.
PRD-nya, preparasinya bagaimana, prosedurnya gimana, Di prosedurnya. Ini Pak, limitationnya gimana. Ini ada nah, itu. 3. Ya kamu baca prosedur nomor 4 sama nomor 4 7. sama 7. Kalau 7 itu berisi volume, informasi volume. Kalau 4 berisi jumlah standar yang akan di running. Nomor 4 bukan, ini description. Ini prosedurnya. Prosedur. Yang ada kotaknya. Oh, ini asli prosedur ya. Yang nomor 4 itu the task is identified by the T3 code on the instrument. The calibrator must be identified by S1 and tested in triplicate. Berarti Triplicate 3 kali ya. ya. If the control, jika kontrol. Nomor 7 sekarang. For this test, the calibrator, control, and sample test portion is 100 mikron. Nah, itu berisi volume yang dibutuhkan. Itu sampel sama kontrol. Sama. Ya, itu mantap. Oke, paham ya? Oke, Tambah SS. saya kasih contoh untuk pembacaan kalibrator. Master load menu. Master. Selalu tekan ini ya untuk menu utama. Biar Master load. Ya. scan. Ini ada 3 manual, bisa read, bisa scan. Scan. Kalau read itu barcode-nya kita masukkan di sini, tapi sekarang sudah nggak tersedia Oke, lagi, itu. not available lagi. Yang ada pakai scan. Kalau yang manual, Manual inputkan angkanya satu-satu, oh, kombinasi angka dulu. Ini barcode-nya di scan. yang ini nih. Nah, Udah nggak mau? mahal lah, kamu jarang jadi kasir minimarket ya. Nggak berbakat ya rasanya jadi kasir. Sudah tunggu agak lama jadi. Sesuai kayak ikan lele ya. Karena Kamu suka pelili ya? Oke, jadi tadi urutannya ya, identifikasinya nanti misalnya di sini S1, 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 kemudian C1, kemudian C2. dilanjutkan. Kalau ada C2 ya C2, terus dilanjutkan sampel. Gitu. Nanti habis ini di preparasi sekalian ya, nanti tinggal jalan apa? Pemeriksaan dan kontrol kalibrasi juga. Ini coba kamu angkat yang tutup merah fotonya. Itu apa isinya? S1. Satu. Dan itu nanti ada informasi kalau dia padat berarti harus dilarutkan dulu. Diencerkan. Sesuai dengan informasi yang ada di situ atau dikirim berapa itu? Diantarkan berapa? 2 mili. 2 mili. Berarti harus ditambah 2 mili aquades atau aquades. Ditambahnya 2 mili apa deh? Terus nanti dicampur, dilarutkan. Ini kita mau coba. Apa? Mau coba. Mau? Mau coba nggak? Atau Dicoba. berarti diancerin ya? Nah ini hasil entry master lot tadi informasinya ada ini ya. Ini tahun 2019 entry-nya. Nama pemeriksaannya ada juga, strip lot numbernya ini ya 20 Januari 2020. Kemudian ini, kali kontrol ini value ringnya segini, sama kalibrator ringnya segini. Ini ada rentangnya. 1,3. Nanti kalibrasi dan kontrol yang kita lakukan harus masuk rentang ini. Kalau tidak berarti itu tidak berhasil. Oh, Tapi saya nggak menjamin berhasil. itu Karena kalibratornya kita lupa. satuannya nggak ada ya Pak? Ini RFV. Coba kamu baca di Oh, sini dulu. RFV. RFV itu apa? Apa RFV? Berarti ini taruh di Kalau dalam kimia ini kan kita kenal absorbasi. kalau yang itu kontrol tadi Makanya ini di bawah nanti kamu hasil kalibrasi kontrolnya masuk enggak? itu RFV.
apa RAD? Ada di situ. Nih, relative fluorescent value. Relatif fluorescent value. Nilai Kalau di relatif dalam fluorescent. fotometri itu kita kenal sebagai optical density atau absorpsi. Tapi kalau ini kan berdasarkan fluoresensi, makanya disebut sebagai RAD. Relatif Fluoresensi. nilai fluoresensi relatif. Ada pertanyaan nggak? Enggak Preparasinya seperti itu, nanti masangnya udah bisa kan? bisa di Sampai bunyi klok ya. Iya. Harus tepat di relnya juga. Kalau enggak nanti malah alatnya tidak. Pertanyaan lagi. Ini kemarin masukinnya yang mana sih? Ini kan Nah, ya tadi ya. lupa. Belum ya. Kan nggak pakai bunyi. Ini yang pertama ini yang dan megangnya nanti harus begini ya. Jangan pegang di sini. Ini tempat untuk menampung sampelnya di sini, sumuran untuk sampel. Sampel well-nya di sini. Kemudian yang sini kosong ya nanti untuk reaksi pencucian biasanya. Terus washing buffernya ada di belakang ini. Dan yang paling belakang ini adalah untuk menampung hasil reaksinya. Setelah kompleks antigen antibodinya nanti terjadi dan itu sudah ada penambahan konjugat juga, itu masuknya ke sini. Sudah ada penambahan substrat juga, masuknya ke sini. Bisa berjalan ke sini ya? Iyalah, Kan ada pakai SPR. sudah ada SPR-nya kan ya, ngedot buffer, mencuci. Terus yang paling akhir adalah nanti SPR itu akan memindahkan larutan reaksinya itu ke Hasil bagian reaksi well nanti. yang paling akhir ini. Yang paling akhir ini nanti yang akan ditembak sinar nanti di sini. Dan fluoresensinya yang akan dibaca. Dibaca di ukuran. Berarti ini kan masukinnya nanti di 4 ini ya? Jadi kalau misalnya Berarti kalau yang standar tadi Iya, kan standar di ya, encerin dulu satu. di Aquades sama Aquades, baru nanti di wet sini kan masukinnya yang di mana? Kalau standar masukinnya di sini kan? Lubang-lubang ini kan? Yang pertama. Kalau standar di sini kan? Jadi Semua itu di standar semua di ujung. Semua di Ya, sampel nomor itu ya, Pak? Hah? Di nomor 1 semua kan Pak? Iya sama, semua memasukkan kontrol kalibrator. Jadi misalnya sampelnya Sampel sama. standarnya ada 3 kan Pak? Standar yang pertama, kedua, ketiga gitu ya Pak? Oh, berarti standar yang pertama, kedua, ketiga. Terus ini nanti Dan pipetnya cuma diulang aja itu. S1 dipindah ke step 1, S1 pindah step 2, S1 pindah step 3. Berarti semuanya sama di satu ya Pak? Jadi maksudnya sampel juga di sini kan? Di Sama. satu. Perlakuannya sama. Kalau yang Gampang. ini gunanya buat apa jadi? Ya itu tadi untuk proses apa? Ini beda. Pencucian. Oh, ada buffer. Berarti kalau kita mau yang dilution tadi masukinnya yang di apa tetap di Ya satu? nanti di situ. Tetap di satu ya, Pak? Tetap di Walaupun satu. dikencurkan itu. Maksudnya? Ya. Berarti yang Iya tetap di situ. bang kedua, tiga, 4 tuh Dilusinya tetap di situ. nanti dia jalan sendiri. Iya. Tapi kita masukinnya dari tetap yang satu semuanya. Semua. Mau standar, kontrol, sampel, Iya. pencucian. Nah, Oh. ya Ya silakan. udah deh, jual aja. Ada pertanyaan dia. Terus kenapa dia Fungsi-fungsinya itu kan berlogo sudah Pak? ini kan sudah tahu kan fungsi-fungsinya. Sama dia ya. Misal menu itu menu review, kita melihat hasil-hasil yang kemarin yang pernah kita lakukan. Itu menunya itu konfigurasi, bisa kita mau buat kop di sini misalnya bisa berapa ya? Kita Kemudian- pernah masukin sampel aja di nama kita, bisa kelihatan lagi nggak Pak? Bisa. Coba Pak. Kan ini User ID. user ID. Ini, Itu nomor 8. tuh nomor 8 dan 9. ini dulu waktu saya ngajarin yang sekarang angkatan 2016 ini. Ari ya kan. Reo sama Anya. Helen. Uci. Dulu penelitiannya apa? Penelitiannya sama saya tuh. Helen. Ari. Sudah pada lulus semua ya itu ya?
Ban Helen Hah? sudah. Helen sudah belum? Helen sudah. Tahun ini Pak. Tahun ini pulang sudah berarti. Gimana Pak? Sudah pulang. Sepertinya belum Pak. Belum. Aku nggak kenal sama Rati. Jadi waktu saya menyebutkan belum ada yang edit ini ya. Oh, di edit dulu. Nomor 1. Ganti namanya Pak Ijo misalnya. Yang cantik lah Pak. Hah? Yang cantik Pak. Berapa? Tinggal di sini license tuh nggak sih? Enggak, Enggak. pakai yang ini. Pakai yang ini kan. Ini Apa itu? jadi apa dipilih dulu, Dipilih dulu kamu pakai ini mau kemana gitu. hurufnya dipilih dulu. Biasa di hidupnya langsung di touchscreen. Iya. Cleo pasti. Kalau itu minuman. Kucing Pak. Kucing. Udah. Berarti ini ya. Nggak dihitung hapus. Enter. Enter. Ih, nama Cleo. Hah? Ini nanti untuk acuan melakukan kalibrasi kontrol. Oke, mau pakai Ini Jelas ya? biasa. ini kan kalau kita kontrolnya nanti kalau lewat dari rentang ini berarti nggak bisa ya Kak, sama kalibrator berarti harus masuk dalam rentang ini. Berarti ini udah ya Pak? Bisa. Nanti tinggal dijalankan aja ini. Semua sama kok. Apa yang ada nanti dikerjakan aja. T4, T3 sama T4 kalau nggak salah. Kalibratornya harus masuk ke rentang ini, kontrolnya juga masuk ke rentang ini. Kalau lewat berarti nggak bisa.